San, sanananan, sanananan, jari jari jari, jari pavan, ting 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 ting. Opening macam apa ini? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Di video ini aku mau spill alat dan bahan yang aku pakai untuk membuat konten shorts. Jadi untuk kalian yang tahu aku dari shorts pasti tahu lah ya konten shorts aku itu apa. Kalau nggak masak ya bikin art-art gitu. Jadi aku akan share peralatan yang aku pakai untuk konten art. Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Yang pertama ada kuas dari merek Joico. Aku gak tahu ya guys, ini ori atau enggak, karena waktu aku kecil juga beli alat-alat gambar dari merek Joico, harganya memang murah-murah ya. Di sini ada angka 4, 6, 8, 10, dan 12. Ini tuh ukuran dari kuasnya ya. Tuh, menurut aku ini ukuran kuasnya sedang-sedang aja untuk pemula kayak aku, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Bahan brushnya sendiri ini tuh nilon ya, cukup lembut dan nggak kaku tuh. Aku beli di harga 8 ribuan aja, murah banget. Selain brush yang tadi, aku juga beli brush terpisah ya. Ini ini brushnya ukuran 0 tuh. Aku gak tahu ini mereknya apa, kayak aku beli aja sih, yang penting ukurannya kecil gitu tuh. Ini untuk gambar bagian-bagian yang detail ya, atau bagian bikin titik-titik, outline ya, pokoknya bikin-bikin bagian yang kecil, yang nggak bisa pakai kuas yang tadi. Belinya di mana bisa dicek di bagian kiri ya. Selain kuas-kuas normal tadi, aku juga pakai kuas make up aku yang lama. Aku belinya ini tahun 2017-an ketika aku lagi suka-sukanya sama Hello Kitty tuh. Ini udah gak kepake. Kenapa aku ngide pakai ini? Karena ya pakai aja gak sih yang ada ya kan? Mana dia halus dan lembut gitu. Ini aku pakai untuk ngewarnain base ya. Jadi kalau misalnya satu kanvas itu base warnanya sama, aku pakai aja kuas ini biar cepet. Karena kalau pakai kuas yang biasa yang tadi, yang Joico, nantinya malah lama dan kadang-kadang dia juga ada bagian-bagian yang terlalu tebal, terlalu tipis gitu. Aku kasih contohnya ya. Nih kayak gini. Jadi ini kan base-nya tuh hitam abu-abu gitu kan. Jadi aku warnain dulu base-nya pakai ini. Diwarnain gitu. Baru yang kecil-kecilnya pakai kuas yang normal. Yang ini gak usah di-spill kali ya karena apa-apaan ini? Pelukis mana yang pakai kuas make up untuk melukis? Ya namanya juga pemula ya guys. Boleh ditiru, boleh enggak, terserah kalian. Tools berikutnya tentu aja kanvas. Ini ukurannya 10 kali 10. Harganya murah banget. Aku beli di KKV 12.500 dapat 5. Ini mereknya Montmartre. Ini bacanya gimana ya? Buat kalian yang ngerti bacanya kayak gimana, tulis di kolom komentar ya. Nah, kayak gini, aku belinya di offline sih sebenarnya, tapi KKV juga punya toko official online. Nanti aku bakal spill di kiri. Aku suka kanvas ini karena ukurannya kecil dan tipis gitu loh. Tuh, jadi kalau misalnya dipajang pakai paper clip juga bisa. Nah, contohnya kayak gini. Tuh, bisa dipajang di kawat-kawat. Kalian tahu gak sih yang kawat bentuk kotak-kotak itu? Nah, kalian bisa pajang di situ. Bisa juga dipajang di tali rami, hasil-hasil lukisan kalian. Pokoknya ini bagus banget. Tuh, tipis gitu. Nah, kalau kanvas yang biasa itu kan kayak gini ya, kayunya tuh di bagian pinggir-pinggir gitu, sementara ini tuh kain gitu. Kalau yang ini tipis aja, udah. Kayak apa ya, aku lihatnya kayak Polaroid, jadi bisa dipajang di mana aja, pakai paper clip. Untuk cat warna, aku pakai dari merek Maries. Ini cat akrilik ya. Aku belinya base color aja ya, kayak warna merah, kuning, biru, putih, sama hitam. Ini tuh base color. Waduh, ini base color ya, jadi ketika kita campur-campur gitu, bakal menghasilkan banyak warna. Aku pribadi udah sedikit ngerti tentang teori warna, maksudnya teori pencampuran warna gitu. Jadi aku dari awal bikin konten ngelukis, konten ngegambar, semuanya aku pakai cat 5 warna ini aja. Contohnya lukisan rumah Marni ini ya. Nah, di sini kan di tengah ada warna coklat. Aku cuma campur-campur warna yang ada aja, kayak warna merah, kuning, sama biru. Terus aku kalau pengen lebih muda gitu, kayak warna yang ini. Warna yang itu aku campur pakai putih sedikit. Kalau yang ini aku campur hitam sedikit. Udah kayak gitu doang.
Untuk kalian yang pengen ngikutin cara aku kayak gitu, bisa juga searching di Pinterest cara buat campurin warna. Banyak banget di sana palet-palet warna yang terdiri dari warna basic ini. Untuk cat warna Marias ini harganya murah banget. Ini 100 ml aku beli di harga under 20 ribuan aja. Sementara yang tube ini harganya di bawah 10 ribu. Menurut aku bener-bener cocok banget untuk pemula. Buat kalian yang udah profesional dan tahu merek-merek yang bagus, mungkin bisa share di kolom komentar ya. Buat kalian yang tahu aku dari konten melukis di shorts, pasti sering lihat di ending aku lagi ngolesin cairan ini ke art aku. Entah itu clay ataupun ngelukis. Cairan ini namanya varnish, cocok untuk bikin lukisan kalian tuh lebih mengkilap gitu loh. Tuh. Sebenarnya walaupun nggak pakai juga gak apa-apa, karena dari cat akriliknya sendiri ada sedikit kilap gitu. Cuman kalau pakai ini lebih rapi gitu loh. Di clay art aku juga aku selalu pakai ya varnisnya. Fungsinya biar gak ngelotok aja nih cat akriliknya. Tuh, udah aku cakar-cakar juga nggak ngelupas kan. Untuk harganya sendiri ini murah banget ya. Aku belinya kayak share in jar gitu. Aku gak mungkin beli yang gede ya karena aku bukan profesional artist juga. Aku lupa kasih tahu ke kalian aku juga pakai palet. Nih, ini paletnya aku pakai plastik biasa sih, bukan yang mahal yang akrilik gitu atau yang kayu. Enggak, aku pakai yang buat anak-anak, bahkan dia juga ada sepaket sama kuasnya. Tuh. Tapi kuasnya keras. Makanya aku beli kuas yang tadi, yang Joico. Ini harganya murah banget ya. Aku beli di Mister DIY kalau gak salah harganya 12 ribu atau 15 ribu gitu. Kalian bisa nemuin di e-commerce dan harganya jauh lebih murah biasanya. Aku beli yang buat anak-anak ini karena udah bagus aja sih. Terus dia juga gampang dibersihin nih. Tuh. Tinggal cabut-cabut aja juga udah langsung bersih. Cuman aku senengnya sih ditumpuk-tumpuk dulu ya sampai tebal banget baru aku cabut karena satisfying. Mungkin pas bagian cabut-cabut nanti aku bakal kontenin di shorts ya. Ada yang seneng gak sih sama konten cabut-cabut cat akrilik yang udah kering? Ya ampun, banyak bulu Sherry. Sherry tuh kucing aku ya guys. Dia emang agak pecicilan, jadi kalau main-main tuh suka naik-naik ke meja ini, jadi bulunya tuh kemana-mana. Berikutnya ada watercolor paper. Ini aku pakai dari merek Deli. Untuk harganya murah banget. Isinya juga 20 pieces, cukup banyak. Ini bentuknya buku gitu ya. Bisa dirobek, bisa juga gak dirobek. Cocok untuk kalian yang enggak mau untuk memajang hasil gambar kalian. Atau bisa dibikin sketchbook juga sih. Tapi menurut aku ini kayak kanvas versi lembaran. Karena kertasnya cukup tebal, jadi ketika dipakai ngelukis pakai cat air, cat minyak, cat akrilik itu enggak tembus ke belakang. Teksturnya itu jauh lebih halus dibanding kanvas ya. Dan ini enak banget sih jujur dipakai buat ngegambar karena gak takut tembus. Selanjutnya ada acrylic marker, ini dari merek High Tone. Aku beli yang 60 warna dan ini harganya murah banget sih menurut aku. Murah karena isinya banyak. Sebenarnya ada yang lebih bagus lagi ya, cuman harganya menyesuaikan aja sih. Kalau aku kan pemula, jadi aku lebih baik pakai yang kayak gini-gini dulu aja. Ini juga udah cukup bagus kok, pigmented. Ini hasil dari aku menggambar dan mewarnai menggunakan high tone acrylic marker. Ini pigmented ya, dan juga bisa di layering gitu loh. Contohnya yang ini tuh warna putih kan, terus aku layering di atas warna ungu. Jadinya kayak lavender muda gitu, lucu banget. Bedanya dia sama spidol biasa itu nggak nembus ya, tuh. Padahal ini kertasnya tipis banget, bukan kertas gambar khusus ngelukis. Tapi nggak tembus tuh, bagus banget. Katanya sih acrylic marker ini bisa dipakai di berbagai media, contohnya kaca dan akrilik. Pas aku coba di sini, menurut aku warnanya kurang keluar ya, entah karena dia base-nya water atau gimana. Atau aku kurang layering, aku juga gak tahu, tapi menurut aku sih kurang ya. Kayaknya sih memang harus di layering. Yang aku kurang suka itu bagian tip ujungnya itu cukup besar ya, jadi gak bisa dibikin detail-detail yang kecil. Untuk detail-detail yang kecil, akhirnya aku pakai drawing pen. Berikutnya ada drawing pen, ini aku pakai dari merek Joico, ukurannya 0,6, tapi menurut aku ini cukup kegedean, kayaknya aku harus beli yang ukuran 0,5, karena tipnya cukup besar tuh. Nih. Aku pakai drawing pen Joico ini untuk ngegambar outline item kayak gini. Berikutnya aku mau spill alat dan bahan untuk bikin konten clay art.
Pertama, aku akan spill clay-nya. Aku pakai clay dari merek Das. Ini air dry clay, jadi dia bakal kering walaupun nggak di oven. Tinggal didiemin aja, diangin-anginin semalaman, besoknya udah bisa langsung dicat. Aku pakai yang ini karena warnanya beige color gitu. Jadi ketika aku pengen bikin clay art apa aja, tinggal ditutup pakai cat. Bukan clay yang soft clay yang warna-warni itu loh, bukan. Dan dari teksturnya juga beda. Ini tuh lebih keras gitu, tapi aku suka. Ini mudah dibentuk banget ya. Tuh, kayak lilin mainan waktu SD. Kalian tau gak sih? Lilin yang itu loh, yang kotak-kotak itu. Cara supaya biar gak retak-retak yaitu dengan menggunakan air. Bukannya dicelup ke air ya, tapi tangan kalian atau alat-alat yang akan digunakan untuk membentuk clay-nya ini diairin dulu. Jadi kayak permukaannya bakal jauh lebih halus. Untuk alat clay-nya aku pakai dari merek Vitek. Ini murah banget, cocok banget untuk pemula karena menurut aku ini cukup membantu sih. Tuh dari ujung-ujungnya yang tipis kayak gini, terus ada juga yang bentuknya tuh agak bulat gini. Ini cocok banget untuk bikin clay yang modelnya tuh ada detail-detailnya gitu loh. Contohnya untuk tekstur-tekstur pohon gini aku menggunakan alat yang ini, yang ada geriginya. Jadi ketika dia tekan-tekan kayak gitu akan menghasilkan tekstur kayak gini. Bagian yang detail-detail kayak kecil gini ini bener-bener ngebantu si alat-alatnya. Contohnya untuk bagian dalam ini aku pakai yang ujungnya tumpul ini. Kelihatan nggak? Nih, kayak gini. Tuh, ini aku tekan gitu. Lalu untuk ngebentuk hatinya itu aku pakai alat yang ini. Tuh. Jadi lebih detail gitu loh. Untuk cat, kuas, dan varnish ini sama aja ya kayak aku pakai di konten ngelukis. Jadi alat dan bahannya itu sebenarnya satu untuk semua ya, untuk semua konten aku. Untuk alas clay artnya aku menggunakan cutting mat. Sebenarnya cutting mat ini tuh untuk motong-motong kertas ya menggunakan cutter gitu. Tapi aku juga gunakan ini sebagai alas clay art supaya nggak kotor. Lebih mudah dibersihin gitu loh ketimbang meja. Dan aku juga suka desainnya yang kayak magic card gini. Tuh, lucu banget ada kucing-kucingnya gitu. Sebenarnya yang bagus itu yang ada garis-garisnya loh, yang hijau. Kalian tahu kan? Biasanya warnanya hijau sih, aku gak tahu ada warna lain atau enggak. Kayaknya ada. Tapi aku beli yang ini tetap karena lucu. Memang namanya juga perempuan ya guys, mengutamakan lucu daripada fungsinya. Karena ada cutting mat, pastinya ada cutting pen. Aku beli ini ya untuk pelengkap aja sih. Sebenarnya cutting pen ini juga berguna banget untuk konten-konten aku selanjutnya. Karena kalian tahu sendirilah shorts aku itu ya semau-mau aku gitu loh. Kontennya tuh kadang origami, kadang clay art, kadang ini, kadang itu. Ya, ini tuh pasti bakal berguna suatu saat nanti. Sebenarnya ini udah pernah dipakai sih, tapi baru sekali doang di konten aku. Terakhir, aku mau spill kertas cantik ini. Jadi ini tuh kertas origami motif. Motifnya cantik banget, bolak-balik itu beda. Contohnya yang ini. Aduh, terus belakangnya tuh kayak gini. Katanya ini tuh dari game gitu ya. Aku lupa ini dari game apa. Mungkin kalian yang udah nonton sampai sini bisa spill ini game apa karena cantik banget tuh pemandangannya. Terus ada juga yang galaksi kayak gini. Terus belakangnya ada gambar-gambar susu gitu. Lucu banget. Ada juga yang ini. Terus belakangnya tuh starry sky gitu. Aku paling suka yang ini sih. Jadi ceritanya tuh si cewek ini lagi mancing gitu dari luar angkasa. Terus ujungnya itu berakhir di cewek yang lagi di bumi ini. Bagus banget gambarnya, cantik sekali, indah sekali. Aku selalu pakai ini untuk konten origami dan juga konten-konten aku yang lain gitu ya. Aku juga sering bikin ini buat amplop surat karena secantik itu. So, itu dia alat dan bahan yang aku gunakan untuk membuat konten art. Sebenarnya gak ada yang nanya sih. Tapi ya, semoga aja video ini bisa berguna untuk kalian yang kemungkinan di suatu saat nanti akan menemukan video ini. So, itu dia video dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Thank you for watching. Bonus video untuk kalian yang nonton sampai akhir.